Kasus Iya wal, iya. pembunuhan di Madura, Hasan 4 aja saya saudara kampain. langsung mati di tempat. Hasan saya kampain. Jaring sobes, so matanjar wal. Kan cerita lambek Hasan jual pernah esan tabi matanjar tampeleng. Ki masalah nambah lah poli ruah. Oleh lah mun setahun kan dia. Ki Agustusan loh. Tahun lah. Pas malam aja tuh boleh, kau jangan hilang, kau jangan boleh. Nih, hilang lah, boleh. Hilang. Akit ceng boleh, kau jangan malam aja ya. Asro boleh. Pak aswabes sawal amat tanjar je kau jangan boleh. Asro ceng juk hujung itu. Pas boleh. Sana aja ya. Aja cerita sebenarnya aja ya. Pas boleh kau ni are. Pas kawan depan aja. Mau saya cari ke situ kok. Mau aja cari kongku jual. Aja kongku jual. Coba bika ke video je tekku. Video juga teku semeteng matanjar je langsung matanjar saya rakat saya kata lo asli nawal andi masalah je keng ano bola nak bereng ya bereng pas malah teretan malah area iya beli kiwal beli kibi anu nah bi hasan aja aja nak malam magelan tahu pas pasti nak Roma ber nak Roma Jupri aji ha dongeng Jupri na malam aja tempo na beda juga korong yuk dojo Gardona itu kan pun jeprin aja ya sabu gitu kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan semua dalam sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita saksikan bersama video ini, video kejadian, video amatir ya, video kejadian carok yang menewaskan 2 versus 4 yang meninggal 4. Inilah bukti sahabat, bukti dari sebuah arogansi, sebuah pikiran yang punya rasa angkuh, punya rasa sombong, karena merasa dirinya ada di atas, merasa dirinya hebat, dan merasa dirinya punya nilai lebih dari orang lain. Akhirnya inilah yang terjadi. Hal sepele saja sudah bisa merenggut nyawa seketika sebanyak 4 orang. Nah, ini sahabat ya, ini perannya istri. Ini yang meninggal itu adalah Mat Tanjar, Mat Terdam, juga yang satunya itu ya, yang muridnya itu adalah tidak ada sangkut paut dengan Hasan, tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Bahkan yang mengambil celuritnya itu istrinya. Nah, itulah sahabat, seorang istri itu memang sangat berperan penting kepada seorang suami ya, berperan penting kepada seorang suami. Jadi ketika suami itu marah, memuncak kemarahannya, nah, ini sahabat bisa kita redam, bisa kita didinginkan, disadarkan. Itu seorang istri itu berperan itu bisa 70% sahabat. Ini yang terjadi carok ini memang dibiarkan, tidak boleh terjadi seperti itu, tapi terus melangkah ya, si Hasan terus melangkah. Nah, inilah pentingnya sahabat untuk seorang istri itu memang berperan hal yang sangat urgent dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau istri itu bisa meredam, maka selesai, tidak akan kemana-mana masalahnya, dan cepat selesai, semua teratasi. Pokok inti itu adalah bilang ada di ibu rumah tangga. Nah, faktanya sahabat, ketika sudah Mat Tanjar, Mat Terdam itu mati dan Cak Hasan dan Mawardi dihukum, tetap yang menjadi korban itu tetap semuanya menjadi korban ya, tetap semuanya menjadi korban. Yang mati itu ya tentunya akan
akan mati, meninggalkan keluarga dan istri, ya, juga akan menjadi korban. Yang menang pun juga ini masuk ke penjara. Nah, inilah hal-hal yang memang harus kita hindari. Semua memang tidak ada yang mudah, sahabat. Memang semua ini memang butuh perjuangan yang betul-betul matang supaya keluarga kita itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, makanya kunci sukses dalam hidup ini adalah iman, Islam dan ihsan. Jadi jangan sampai sedikit pun punya rasa nilai lebih dengan orang lain. Maksudnya punya nilai lebih itu, sahabat, itu adalah seorang laki-laki itu merasa punya nilai lebih, sombong gitu. Nah, inilah yang memang diusak, tidak boleh dan harus kita jauhi punya nilai-nilai sombong, punya nilai lebih. Karena sifatnya sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hindari, ya, yang harus kita jauhi supaya kita terhindar dari rasa sombong, terhindar dari punya rasa nilai lebih dari orang lain. Maka kalau seorang sudah punya nilai seperti itu, maka bisa dikatakan akan menjadi fatal, ya, akan menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, semuanya runtuh. Nah, itu sahabat, ya, itu sahabat. Makanya dari kejadian ini mari kita ambil hikmahnya, mari kita ambil pembelajaran yang positif supaya kita itu lebih hati-hati, supaya kita ini tetap di jalur-jalur yang positif sesuai dengan syariat Islam. Jangan sekali-kali menghina orang lain, harus kita hargai orang lain. Orang lain sekecil apapun, berdaya apapun, jangan sampai kita menghardinya, menghina, apalagi memukul, ya, karena semua ini titipan sahabat, dan semua ini sudah tidak ada yang pasti. Yang pasti itu hanyalah mati, yang pasti itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini hanya mengira-ngira untuk menjadi yang baik dan untuk menjadi yang terbaik di setiap saat. Kalau salah, pasti kita salah. Kita hanya melangkah demi langkah. Kapan langkah ini akan terhenti? Itulah kelemahan kita, tidak mampu. Makanya selama kita masih bisa bernafas panjang umur, mari tetap kita lakukan untuk menjadi yang terbaik. Kalau orang yang salah itu biasa, sahabat, semua pasti punya salah. Tapi tetap kita harus melangkah hal-hal yang positif supaya kita ini kelak dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi membawa kebaikan di akhir kelak nanti. Amin, ya. Terima kasih sahabat-sahabat, tetap semangat berjuang kebaikan, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.